Contoh yang lain lagi, klik, misalkan kita pilih capital H word, maka hasilnya setiap awal kata dia menjadi hurufnya kapital semuanya. Ini fungsi dari sebuah cengkis. Berikutnya, di sebelahnya ada yang namanya adalah clear all formatting. Fungsinya menghapus semua format yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi misalkan di sini sudah kita lakukan sebuah format dari tampilan cengkisnya yang berbagai macam. Begitu kita klik clear all formatting di sini, klik, maka dia akan berubah. Kembali ke settingan Microsoft Word awal. Lanjut, yang di bawah ada tools yang namanya bold. Fungsinya untuk menebalkan teks. Tinggal kita klik, maka dia tebal seperti ini. Kita klik lagi, dia tampil biasa. Sebelahnya ada yang namanya italic. Kalau kita klik, tulisannya nanti dia miring, ini. Kita klik lagi, dia juga off. Sebelahnya lagi ada yang namanya underline. Fungsinya untuk menggaris bawah sebuah teks. Kita klik di sini ada tulisan U, maka dia akan muncul garisnya seperti ini. Kita klik lagi, dia lepas seperti ini. Jadi dari ketiga ini dia bermainnya seperti on off. Tinggal kita klik, dia tampil ini, atau dia terlepas. Klik lagi, dia tampil. Klik lagi, dia lepas. Selanjutnya, di sebelahnya ada yang namanya strike through. Fungsinya hanya untuk mencoret teks yang kita pilih. Misalkan ini sudah kita blok, kita klik di sini adalah strike through-nya. Klik, maka dia tercoret seperti ini. Kita klik lagi, dia terlepas. Sebelahnya strike through ada huruf X pangkat 2 di bawah itu ya, namanya subscript istilahnya. Jadi membuat huruf yang sangat kecil tepat di bawah baris teks, atau istilahnya pangkat bawah. Contohnya, misalkan yang saya blok tulisan Microsoft, maka kalau kita klik di sini untuk yang subscript, dia turun. Tulisannya diperkecil, dia turun. Kita klik lagi, dia normal. Klik lagi, dia turun. Klik lagi, dia normal. Itu subscript. Lawannya adalah superscript, yaitu X pangkat atas di sini. Kita klik, dia naik. Kita klik, dia normal. Kita klik, dia naik. Kita klik, dia normal. Selanjutnya, ada yang dinamakan text effect. Ini simbolnya, atau ini toolsnya. Jadi fungsinya adalah memberikan beberapa efek pada teks dengan menerapkan efek teks. Contohnya seperti bayangan atau mungkin yang lainnya. Sampelnya misalkan kita blok terlebih dahulu di sini. Saya pilih di sini, klik text effect. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi kalau setuju ya kita klik seperti ini, ya kan? Ini hasilnya. Tapi kalau nggak jadi, cukup. Ini saya undo ya. Di sini ada simbol undo atau kembali ke format sebelumnya. Klik. Nah, ini. Itu untuk yang text effect. Terus sebelahnya ada yang namanya text highlight color. Fungsinya hampir seperti kalau kita memberikan warna pada tulisan yang sudah kita tulis. Contohnya kayak stabilo gitu. Jadi misalkan ini saya blok, ini saya klik di sini ada warnanya, misalkan saya pilih warna kuning, ya dia akan seperti ini. Itu adalah text highlight color. Kalau untuk membatalkan bisa di undo atau tinggal kita blok kayak tadi. Terus kita pilih format untuk warnanya adalah no color. Sebelahnya lagi ada yang namanya font color, terkaitnya dengan mengatur warna pada teks yang dipilih. Contohnya yang saya blok cuman dari sini sampai sini. Saya pilih warnanya untuk misalkan saya kasih warna merah.
Jadi yang tampil cuman yang posisi kita blok. Itu untuk yang font color. Berikutnya untuk sub paragraf. Di sini teman-teman akan mengenal tools yang namanya, yang pertama ada yang fungsinya adalah untuk bullet. Jadi kalau kita klik di sini bullet, itu fungsinya adalah membuat daftar berpoin, atau klik anak panah yang saya klik tadi. Terus untuk mengubah tinggal kita pilih mana yang kita butuhkan. Itu untuk yang bullet. Sebelahnya ada yang namanya numbering. Jadi fungsinya adalah membuat daftar bernomor, tentunya ke bawah ya, secara kontinu atau berurutan. Bisa berupa teks ABC atau bisa berupa numbering atau angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus untuk sebelahnya lagi ada yang namanya multi level list. Fungsinya untuk membuat daftar bertingkat. Jadi membuat daftar bertingkat untuk mengatur item atau membuat garis besar. Nanti akan kita berikan contoh untuk pertemuan berikutnya. Terus ada juga yang namanya di sini decrease indent sama increase indent. Jadi fungsinya menggeser paragraf lebih ke margin atau ke kiri. Jadi misalkan ini saya klik di sini adalah decrease indent. Nah, ini sudah mentok ya. Tapi kalau saya klik di sini increase indent, dia masuk. Decrease dia mendekati margin, tapi kalau yang increase dia menjauhi margin di sini. Terus sortir fungsinya untuk mengurutkan data yang kita pilih. Biasanya nanti akan kita olah di dalam sebuah tabel. Terus sebelahnya ada yang simbol ini namanya show atau hide. Fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda paragraf. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini bisa kita ketahui bahwa dari Word 2019 ke tulisan page layout, di sini kita enter, ada tanda enter di sini. Jadi kelihatan. Kalau tidak di enter, munculnya adalah sebatas titik atau strip di sini. Ini kalau kita klik lagi dia akan hilang. Nah, ini. Bawahnya ada yang fungsi dari sebuah paragraf, yaitu kiri, align left, tengah, align center. Sebelahnya lagi yang align right atau rata kanan. Sebelahnya ada yang justify atau rata kiri kanan. Jadi fungsinya kalau kita klik di sini dalam sebuah paragraf, fungsi kiri yaitu bagian kiri dia akan urut semua, tetapi di bagian kanan dia tidak urut atau tidak beraturan. Tapi kalau kita kasih perintah yang center, tengah, klik, maka ini hasilnya. Maka dia memposisikan pas tengah-tengah. Jadi kiri kanannya dia akan semacam istilahnya apa? Balance ya di situ. Ya, seperti ini. Ini yang sebelah tengah. Kalau yang kanan atau right, maka yang kanannya dia akan urut, tetapi kirinya tidak urut atau berantakan. Satu lagi adalah yang justify atau rata kiri kanan. Nah, maka di sini akan diurutkan, yang kanan juga akan diurutkan. Ini yang sering dipakai untuk dalam sebuah paragraf. Sebelahnya justify, di situ akan muncul yang namanya line and paragraph spacing, atau istilahnya orang menyebut line spasi. Jadi jarak antar baris ini mau dibuat berapa, tinggal kita klik paragrafnya, tentukan jarak spasinya. Misalkan dia ada sampelnya 1, 1,4, 1,5 dan seterusnya. Semakin tinggi angkanya, maka jarak antar baris juga akan semakin renggang di situ. Sebelahnya line spasi ada yang namanya shading. Fungsinya untuk mengatur warna dengan teks atau paragraf atau sel tabel yang dipilih. Jadi fungsinya beda dengan teks highlight color.
Kalau di sini saya klik paragrafnya, saya kasih sebuah shading, maka dia akan kena semua.